Dan saya membiasakan untuk mengajak teman-teman memulai dengan mendoakan orang-orang sekitaran kita, keluarga termasuk kita. Karena doa itu insya Allah senantiasa memberikan kelapangan-kelapangan dan kemuliaan. Tidak ada rugi dalam doa. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku sedang mencari-cari aku, katakan padanya aku dekat. Biasanya kalau orang cari Allah kan motifnya dua. Kalau bukan ingin tobat, atau yang kedua dia punya kebutuhan yang dimintakan kepada Allah. Dua itu. Kata Allah, katakan padanya, Allah berikan harapan. Gak usah lelah mencari, aku dekat. Ini bahasa indah ya. Bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi dalam ilmu psikologi pun memberikan harapan yang kuat. Anda bertanya, Ustadz di mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih kabarnya. Yang kedua mengatakan, Ustadz sudah dekat, sebentar lagi tiba. Mana yang paling menenangkan? Satu atau dua? Dua, sudah dekat. Itu yang paling menenangkan, kan? Nah, karena itu, ketika Allah kemudian memberikan statement, aku dekat, gak usah dicari. Tapi yang paling menarik, diteruskan kepada motif hambanya. Perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tidak berhenti sampai sini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika mereka datang kepadaku memohon apapun, aku pasti akan kabulkan apa yang mereka minta. Sepanjang itu mengandung nilai kebaikan untuk dunia akhiratnya. Maka saya mohon kepada teman-teman sekalian, jangan sampai ada sehari kita tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di antara doa itu minta yang belum beriman supaya diberikan oleh Allah kekuatan iman. Alhamdulillah kami di Bekasi dengan teman-teman membiasakan, dan hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Ada yang mantan preman, ada yang mantan pembunuh, ada yang mantan penjudi, ada yang biasa-biasa. Tapi kita bahagia gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu datang ke Akhir Center itu satu pertanyaan, Ustadz, saya mantan pembunuh, bisa nggak saya tobat? Saya katakan selamat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Lalu saya sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Dan Anda sekarang sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu bisa mendapatkan status itu. Jadi ketika Allah menanamkan cintanya, ambil itu. Karena tidak semua hamba bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka dia terima tawaran kami itu, dia ambil kesempatan itu. Tiba kemudian beberapa hari, saya tidak tahu orangnya siapa, kemudian datang. Orang yang penuh dengan tato, wajahnya juga kelihatan tidak biasa. Tapi tiba kemudian ada pancaran keindahan di wajahnya. Dia datang cuma meluk, nangis. Setelah itu pamit pulang. Tapi dalam hatinya saya melihat ada janji untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah. Dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita.